Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallahi ta'ala, sholatan wa salaman ila rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, nikmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama menuntut ilmu pada kesempatan hari ini. Dan pada pagi hari ini, kelompok kami akan membahas materi mata kuliah tahrij hadis yang bertemakan akikah dan lebih spesifiknya yaitu pemahaman hadis tentang perbandingan jumlah hewan akikah untuk anak laki-laki dan perempuan. Kelompok kami beranggotakan Asih Wijayanti dengan NIM G100.908, kemudian Sabikoh Dwi Wahyuni dengan NIM G100.920, Latifah Putri Rauhilah dengan NIM G100.928, Sikotul Ulia dengan NIM G100.932, Rizka Dwi Oktaviani dengan NIM G100.936, dan Wafda Bintani dengan NIM G100.938. Tentang kelahiran dan kematian. Dua kata tersebut adalah kata yang saling berhubungan, di mana lahir seorang anak, maka di tempat lain pula akan terjadi kematian. Ketika terjadi kematian, banyak agenda-agenda yang perlu kita persiapkan, seperti memandikan jenazah, mengkafani jenazah, kemudian mengantarkannya ke pemakaman, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana jika terjadi kelahiran seorang anak? Apakah ada agenda-agenda ibadah yang perlu kita persiapkan? Tentu saja ada, salah satunya adalah akikah. Akikah dalam bahasa artinya yaitu eh, melubangi atau memutus. Kemudian menurut istilah akikah adalah aktivitas ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Seperti yang kita tahu bahwa penyembelihan hewan kurban untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Lalu bagaimanakah persoalan itu menurut hadis yang ini nanti akan dibahas oleh kelompok kami, dan yang pertama akan dibahas langsung oleh teman-teman kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada potongan hadis yang membahas tentang jumlah hewan akikoh. Ada potongan hadis yang membahas tentang jumlah hewan akikoh, yaitu Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ammaruhum anil hulami syaitani mukafiutan wa anil jariyah syai'an. Pada langkah awal penelitian ini ada potongan hadis yang mentakhrij hadis melalui 2 metode, yaitu yang pertama kata fiil yang terdapat pada hadis tersebut, yang kedua adalah lafal-lafal matan hadis. Dengan menggunakan metode kitab Mujjamu Fahras, dengan menggunakan kata kunci syutan yang berasal dari fiil madi, pada penelusuran ini menemukan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Dalam Sunan An-Nasai ada hadis yang mengatakan Ajbaruna Ahmadu nu Sulaiman faqala hadasna Abu Nu'ami qala hadasna Dawudu baina Qasi an Amru baina Su'aib an Abiyah an hadisi qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akikah faqala la yuhibbullaha azza wa ja'ala uqaf wa ka'annahu karo al ismu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama nas'alaka ahduna yuduhu faqala man ahabbu an yasuka an walidi fayahsuka an anil
gulami syaitan mukafatan wa anil jariyati syai'an. Qala Dawudu sa'altu Zadana aslama anil mukafakatani faqala syatani musyabahata nituh bahanil jami'a. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah. Kemudian hadis tersebut terdapat dalam Sunan At-Tirmizi Basyar yang berbunyi Haddatsana Yahya bin Khalfin al-Basriyi qala Haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala akhbarana Abdullah bin Utsman bin Husaimin an Yusuf bin Mahak annahum dakhalu ala Hafsah binti Abdurrahman fasa'aluha 'anil aqiqah fa akhbarathum anna Aisyata akhbaratha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum 'anil ghulami syatani mukafitani wa 'anil jariyati syatun. Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmizi dengan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan nama Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak dan diterbitkan di kota Beirut, Dar al-Gharb al-Islami pada tahun 1998. Kemudian hadis tersebut juga terdapat dalam Sunan At-Tirmizi Syakir yang berbunyi Haddatsana Yahya bin Khalfin al-Basriyi qala haddatsana Bishru bin al-Mufaddal qala akhbarana Abdullah bin Utsman bin Husaimin an Yusuf bin Mahak annahum dakhalu ala Hafsah bin Abdurrahman fasa'aluha 'anil aqiqah fa akhbarathum anna Aisyata akhbaratha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum 'anil ghulami syatani mukafitani wa 'anil jariyati syatun wa fil bab an Ali wa ummi Kurz wa Buraidah wa Sumarah wa Abi Hurairah wa Abdullah bin Amr wa Anasin wa Salman bin Amir Ibnu Abbas hadisun Aisyata hadisun hasanun sahihun wa Hafsatu hiya bintu Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq. Hadis ini juga sama diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan nama Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak dalam Sunan At-Tirmizi, diterbitkan di Mesir, Syirka Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Hab pada tahun 1975 Masehi atau 1395 Hijriah pada juz 4 halaman 98. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan skema dari sanadnya. Skema sanad pertama yaitu jalur riwayat Imam An-Nasai. Di sini kami hanya menjelaskan dua jalur sanad saja, yaitu riwayat An-Nasai dan Tirmizi. Jalur riwayat Imam An-Nasai pertama dari Abdullah ibnu Umar, dilanjutkan kepada Syu'aib ibnu Muhammad, kemudian Umar ibnu Syu'aib, kemudian Daud ibnu Qais, kemudian Abu Naim, kemudian Ahmad ibnu Sulaiman, dan yang terakhir adalah Imam An-Nasai, sahibah Kitabus Sunnah. Kemudian selanjutnya adalah jalur riwayat Imam At-Tirmizi. Yang pertama adalah Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Abdurrahman, Yusuf ibnu Mahak, Abdullah ibnu Utsman, Bashar ibnu Mufaddal, kemudian Yahya ibnu Khalful Bahali,
Dan yang terakhir adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Sahibul Jami' wa ghairuhu minal musonfat musonafat musonafat. Oke, selanjutnya keterangan dari jalur riwayat Imam An-Nasai. Susunan dari perawinya yang pertama yaitu Abdullah bin Amr. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wail bin Hasim. Beliau dari kalangan sahabat. Nama kunyahnya yaitu Abu Muhammad atau Abu Nasir. Beliau wafat pada tahun 65 Hijriah. Yang meriwayatkan darinya yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Kedudukan atau rutbahnya yaitu adl. Lalu dia mempunyai murid yang bernama Syu'aib bin Muhammad. Nama lengkapnya yaitu Syu'aib bin Muhammad bin Abdillah bin Amr bin Al-As. Beliau dari kalangan pertengahan tabi'in. Yang meriwayatkan darinya Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kedudukan atau rutbahnya yaitu suduk. Selanjutnya, dia mempunyai murid yang bernama Amr bin Syu'aib. Nama lengkapnya yaitu Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdillah bin Amr. Beliau dari kalangan atau tabaqahnya yaitu tingkatan tabi'in. Nama kunyahnya Abu Ibrahim. Beliau wafat di Taif pada tahun 1118 Hijriah. Yang meriwayatkan darinya Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kedudukan atau rutbahnya yaitu suduk. Bukhari dan Abu Dawud mengatakan laisa bihujjah. Lalu beliau mempunyai murid yang bernama Daud bin Qais. Nama lengkapnya Daud bin Qais Al-Farra Ad-Dibbah. Beliau dari kalangan atau tabaqah tingkatan tabi'in. Nama kunyahnya yaitu Abu Sulaiman Al-Quraisy. Wafat pada khilafah Abu Ja'far. Yang meriwayatkan darinya Bukhari ta'liqan, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kedudukan atau rutbahnya yaitu thiqah fadl dan thiqah min al-ibad. Selanjutnya, beliau mempunyai murid yang bernama Abu Nu'aimin. Nama lengkapnya Amr bin Hamad bin Zuhair Al-Quraisy At-Taimi. Beliau dari kalangan tabaqah tingkatan tabi'ut tabi'in. Wafat di Kufah pada tahun 218 Hijriah. Yang meriwayatkan darinya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Kedudukan atau rutbahnya thiqah sabit dan al-hafiz. Lalu beliau mempunyai murid yang bernama Ahmad bin Sulaiman. Nama lengkapnya yaitu Ahmad bin Sulaiman bin Abdul Malik bin Abi Syaibah. Beliau dari kalangan tabaqah tingkatan tabi'in. Kunyahnya itu pada pertengahan tabi'ut tabi'in. Wafat pada 261 Hijriah. Yang meriwayatkan darinya An-Nasai. Kedudukan atau rutbahnya yaitu thiqah hafiz dan al-hafiz. Lalu selanjutnya beliau mempunyai murid yang bernama Abu Abdurrahman An-Nasai. Nama lengkapnya yaitu Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sunan bin Bakar. Nama kunyahnya yaitu Imam Nasai. Wafat di Palestina atau Mekah pada tahun 303 Hijriah.
Kedudukan atau rutbahnya yaitu Al-Hafiz, pemilik kitab Sunan. Untuk selanjutnya, jalur riwayat Imam At-Tirmidzi akan disampaikan oleh Sabiqah. Beliau adalah Aisyah bin Abu Kuhafah. Beliau dari kalangan sahabat, nama kunyanya adalah Ummul Mukminin, wafat di Madinah tahun 57 Hijriah. Kemudian beliau mempunyai murid yang bernama Hafsah. Nama lengkapnya yaitu Hafsah binti Abdurrahman binti Abu Bakar. Beliau dari kalangan yang meriwayatkan beliau punya murid Yusuf bin Mahabi Asdad Al-Farisi Al-Makki. Beliau dari kalangan pertengahan tabi'in. Nama kunyanya yaitu Abu Utsman Al-Makki, dan beliau wafat di Marawis tahun 106 Hijriah. Yang meriwayatkan darinya yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kedudukannya yaitu thiqah. Beliau mempunyai murid yang bernama Utsman bin Husaim, yang bernama lengkap Abdullah bin Utsman bin Husaim Al-Qori. Beliau dari kalangan tingkatan tabi'in. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriah. Yang meriwayatkan darinya yaitu Bukhari, Ta'liqah, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kedudukannya itu suduk. Abdul Hatim mengatakan sahih al-hadis. Kemudian beliau memiliki murid yang bernama Bashar bin Al-Mufaddal. Nama lengkapnya yaitu Bashar bin Al-Mufaddal bin Lahaq Ar-Roqosi. Beliau dari kalangan pertengahan tabi'in. Nama kunyanya yaitu Abu Ismail Al-Basri. Tahun 186 atau 187 Hijriah. Yang meriwayatkan darinya yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kedudukannya yaitu thiqah sabit, abid, dan hujjah. Kemudian beliau memiliki murid yang bernama Yahya bin Kholafi Al-Basri. Nama lengkapnya yaitu Yahya bin Kholafi Al-Bahili. Beliau dari kalangan tingkatan tabi'ut tabi'in. Nama kunyanya yaitu Abu Salamah Al-Basri Al-Ma'ruf bil Jubari. Beliau wafat di Basrah tahun 242 Hijriah. Yang meriwayatkan darinya yaitu Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kedudukannya yaitu suduk. Dan yang terakhir adalah Muhammad bin Isa. Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahaq As-Sulami. Beliau dari kalangan tingkatan tabi'ut tabi'in. Nama kunyanya yaitu Imam Tirmidzi. Wafat di Basrah tahun 279 Hijriah. Kedudukannya Imam Al-Hafidh. Kemudian adalah hukum hadis. Yang pertama adalah hukum sanad hadis sahih li ghairihi. Kemudian hukum sanad hadis Ibnu Majah At-Tirmidzi. Kemudian hukum matan hadis hasan. Semua perawi pada hadis ini thiqah kecuali Yahya bin Kholafi Al-Bahili, Utsman bin Husain bin Muhammad, Su'aib bin Muhammad. Beliau hasanul hadis atau kethiqahannya kurang.
hukum matan hadis, yaitu berdasarkan kitab Hasyiatus Sarqawi ala Tulab bi Syahid Tahrir oleh Syekh Syaqrawi, sunnah muakkad, tetapi menjadi wajib bila dinasarkan sebelumnya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi materi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.